Oke guys, welcome back to our podcast. Balik lagi sama gue. Kayaknya MC-nya perlu diganti deh kayaknya. Perlu diganti. Wah, ayo Wak, coba contohin Wak. Harusnya punya opening yang Wow, gitu. Iya. Contohin bang. Contohin, coba pengen tahu kayak gimana. kata gue sih pakai pantun bang. Ah, lu paling pintar pantun coba. Seneng banget gua kalau pantun. Jalan-jalan ke Ciamas gitu. Ini nggak di briefing Lu ini. mikir dibikin briefing buat apa? Iya. Buat dilanggar. Guru coba bikin pantun. Jalan-jalan ke Ciamas. Cakep. Jangan lupa beli bapia. Cakep. Ah, mas Sophia. Nggak jelas anjir. Adalah nggak apalah. Oh, ada deh, ada Masnya, ada Sofianya, benar pas. Boleh. Bisa masuk. Ya, semakin tua semakin gitu lah ya. Langsung ya kita kenalin aja. Yang pertama di sini ada Abang Andri sebagai staff desain. Nah ini yang kedua nih kita udah pada tahu gitu. Ya, perkenalkan nama saya Andreas Bastian sebagai Operation Manager di Sofia, teman-teman. Kenalin gua panggil aja Waldi di Sofia sebagai ya karyawan biasa saja. Halo. Teman-teman, kalau nggak ada Waldi tuh Sofia nggak dapat leads, nggak dapat omset. Karena dia yang ngegendong ya. Kalau gak ada Waldi tuh, Sophia tidak ada orang yang mau menjadi model. Benar. Untuk iya, teman-teman kalau misalnya suka ngeliat di IG apa Iya. segala macem, ini orangnya. Ya kalau kalian follow Sofia. Iya, pernah follow dulu nih list di bawah nih, follow guys. IG Sofia. pekerjaan lagi nih edit ya. Biarin mampus lu kan. kerja lu kan. Udah nggak apa-apa. Tolong editin yang muka dia membesar ya. Repot banget. Oke, kali ini kita bakal ngebahas terkait career switch teman-teman. Jadi di mana ya, Jadi jadi karir switch. iya, jadi kan teman-teman bertiga ini kenapa hadir di sini karena mereka adalah founder dari bulu tangkis di Sofia. Wow. Ya. Berhubungan banget tuh sama karir switch. Heran banget gue. Tadi gue kira kita diundang karena kita karir switch dari jurusan tiba-tiba bener bulu tangkis. Memang kita udah ngajuin ke PBSI sih sebenarnya. Iya, cuman nggak pernah diterima. Ya. Tapi nggak pernah. Iya. Nggak akan pernah. Ya? Iya, benar. Makasih loh pujiannya. Ya karena Anda nggak pernah datang. Kita Ya, kekurangan duit soalnya. Oke, kita bakal mulai dulu lah dari cerita-cerita yang paling tua kali ya. Anjir mau Untuknya. yang paling senior lah di grup. Yang paling senior, yang paling pengalaman paling banyak gitu. Nah, dulu lo kerjaan lo tuh ngapain bang gitu? Iya. Sampai sekarang kerjaan lo kan sebagai staff Iya, desain iya. tuh relate atau enggak gitu? Atau lo jungkir balik sama kerjaan yang sekarang? Dari apa? Pendidikan juga bisa. Iya, pendidikan dulu. Gua ngapain? mulainya 2011. Umur berapa sih 2011? 17 tahun. Baru banget 17 tahun gua Sweet 17 baru ya? iya, gua baru lulus sekolah tuh under 17 justru. Oh, Iya. Soalnya dulu tidak ada aturan SD Umur. tuh mesti umur berapa. Gua dulu sebelum 5 tahun udah SD gua. 2 tahun berarti. Serius nih beneran bohong? Beneran. Oh iya. It's a fucking serious. Gila. Seru banget. Sebelum 5 tahun udah SD. Sebelum 5 tahun gua udah SD. Soalnya briefing dari ibu saya ke guru saya. Kalau gak lulus juga ya gak apa-apa, yang penting dia pengen sekolah katanya. Dulu tuh udah gak ada yang kayak TK gue dulu waktu itu. Oh, Kalau berarti nggak salah ya. nggak TK ya? Iya, soalnya di kabupaten saya seperti itu. Di kampung saya. Oh. Iya. Jadi langsung SD, walaupun gak naik kelas, ya gak apa-apa. Taunya naik terus. Sombong. Iya, sombong dong. Iya. Kebetulan. Jadi ada lulus sekolah tuh SMA tuh belum 17 tahun. Jadi bikin KTP bla 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 selama nunggu 5 bulan, nah baru ngelamar pekerjaan di industri di pabrik ban yang terkenal di Citerep. Apa itu? apa tuh? Sebutin aja. Emang boleh? Swallow ya? Soalnya bukan sendal ya. Ya kan gua tahu itu doang. Good day ya, good day. Good bukan dong. Arciles satu. Di Elang Perdana sih. Parciles. Apa sih? Gua nggak tahu. Iya, tapi Acil sama bannya, bukan perusahaannya. Oh, beda. Oh, beda. Lu nggak tahu deh. Kecuali dimarahin. Enggak tadi lucu. Arciles itu nama ban. Nama bannya, nama mereknya. Oh, nama mereknya. Kalau tahu gue. Kalau gua mereknya Accelera sama Forseum. Itu di Citerep di perusahaan ban, industri ban. Lalu 11 tahun gua di sana. 11 tahun lu. 11 tahun. Dari sama umur 28 tuh. Ini gimmick banget. Sumpah. 11 tahun? Enggak, 11 tahun gue. expect selama itu. Gue 11 tahun di sana jadi operator mesin di industri ban itu. Buset. Tapi dari awal Bang, dari awal sebagai Iya, padahal gue lulusan multimedia ya. Ah, ah. Lulusan multimedia sebagai
Ngedesain Enggak. ban berarti. Enggak juga, enggak ada desain Jadi ban. ulirnya kayak gimana? Ulirnya sudut Lebih Iya. ke lebih ke ngedesain iya bener itu tuh. Bentuk bannya. Bentuk bannya. Tapi Apakah boleh trapesium? kan munder dong. Enggak, boleh trapesium Oh, juga. boleh. Iya, boleh. enggak ini beneran tapi. Apanya? Lu kayak gitu di sana. Enggak, gua kayak di sana operator mesin aja kok. Oh, jadi lu pertama kali kerja di sini, Wang? Bagus ya? Bagus. Alhamdulillah. Cuma kelihatan dibuat-buat. Pasti mau nanya lagi nih? Enggak. Ulang lagi. Kalau secara yang gua anggap sih iya, yang pertama. Dianggap? Iya. Kamu sebelumnya nggak dianggap bro? Saya dulu pernah kerja di Pasuruan, di daerah Pasuruan. Ya memang ya biasa lah orang Pasuruan. Pasuruan Jawa Timur. Biasa kan anak baru lulus kuliah ya, butuh kerja kayak merasa udah wah gue siap nih buat kerja nih nyari uang. Tapi kan nggak nemu gitu, nggak ada yang hire, pokoknya nggak ada yang ngasih feedback kan dari semua CV yang gue apply gitu. Jadi kayak ya ada satu yang muncul. Ya udah gue terima aja deh, tapi gue nggak memikirkan pahitnya seperti apa. Lu jauh banget coy, Pasuruan. Iya. Jalan kaki juga. Iya, jadi dari Bekalis. Dari Bogor. Lu dari Bogor? Dari rumah gua, dari Padang. Enggak Padang sih, gua waktu itu di Riau, di Riau. Jauh banget. Iya. Enggak jauh. Enggak, bukan maksudnya dari Riau, dapetnya di Pasuruan. Iya, itu Lu kayak- kos di Pasuruan lo? Terus Lu kos di Pasuruan? jadi tinggalnya di kebun. Jadi kebun. jadi di gua tuh Ngecamp gitu, ngecamp. Lu pengen bikin tenda ya? Iya, bikin tenda kan? Kita yang tahu. Dia tinggalnya di atas pohon. Tidurnya membalik. Tinggal di kebun Wak. Iya, kalau jadi kayak ada mes, bukan mes juga ya, mungkin mes setengahnya gudang gitu. Jadi gua tinggal di sana. Oh. Jadi kayak ya gitu dah. Gue juga awalnya salah gue juga sih tidak memikirkan secara matang, ngambil aja. Gak apa-apa, kan namanya juga baru lulus. Tapi gue bertahan 20 hari doang. Gak nyampe bulan. Nggak sampai gajian tuh. Gak nyampe. Jadi nggak valid tadi gua ngomong nggak apa-apa tuh. Kalau 11 tahun, gue ngebayangin itu jadi Tarzan sih. Tapi iya juga lagi. Berewokan. Lu di kebun ya, akses mana susah. Emang? Oh, wait. Ini kebunnya bener-bener Bener ada kebun. pegunungan. Iya dekat kaki Bromo. Wow. Enak dong. Enak. Kok enak sih? Kan dia suka mendaki gunung. Mendaki Bukan. Nggak gitu, nggak Kalau bukan harus. liburan oke. Kan kayak bekerja kayak nggak gitu. Kayak banyak problem. Lu kerja apa? Gue tuh judulnya Ads. Kagak. Mengiklankan apa? Kaki Gunung Bromo. Gue belum mengenal di tahun Oh, belum. Jadi gue masih relate sama jurusan gue tuh kuliah. FDP. Kagak. Pertanian kan tapi. Tapi nggak ada juga sih, sebenarnya gue tuh teknik mesin dan biosistem. Tapi masih relate sama dunia pertanian gitu. Jadi gue apply sebagai apa ya? Gue lupa bahasanya. Itu pokoknya supervisor di kebun ya. Oh berarti. Pisang, jambu kristal. Iya, terus ada porang gitu. Porang tuh umbi-umbian. Oh iya tahu. Yang Tapi itu mahal loh diekspor dulu. ini mah mahal, juga akhirnya jadi senjata. Kayak tahu tuh cerita di pernah ekspor. Umbi-umbian. Umbi-umbian yang Dari sudah pertama ya? Karena itu bisa setara nasi shirataki gitu. Si Nanti lagi gue sirataki. nasi Jepang. Nasi Jepang. Ya, soalnya shirataki Oke, Jepang. oke. Yang Oke, kasih kan. Karena itu shirataki itu kayak misalnya kandungan gulanya nggak sebanyak nasi biasa. Oh. Jadi kayak buat diet segala macam. Bagus ya bro. Sama nasi merah bagus sama. Kan biasanya gitu ya. Gue kayak putih sebenarnya. Ya. Nyampur. Serius. Serius gue. Terus Habis Campurnya campur yang dalam nggak? lucu lu. Cangkul. Gue aja ya. Hah? Gue lupa sebenarnya pikiran gue. Ya karena lu saking ininya ya. Bekerjanya 8 sampai 5 atau Iya. subuh sampai jam berapa? 24. Apa sih? Kan gue di sana. Kan gue di sana tinggalnya. Subuh dari subuh. Ya mau setiap hari di sana. Enggak, tapi dari subuh Jam nyangkul atau enggak. Jam 8. ya kan biasanya Pak Tani berangkat subuh. Jam 7 deh masuk pulang subuh 7. Tapi itu pabrik juga atau enggak pabrik. UMKM gitu? Pabrik Ya, Apa coba tanya? kayak bilang ya. dijawabnya Aku mau nanya Wali. Wah, waktu yang tepat untuk mencangkul jam berapa? Gue mau nanya gitu. Gue nggak tahu bang. Aku enggak. kayak ganti aja dia cuma udah 20 hari deh tapi nggak tahu ini loh di luar dulu loh 20 hari menjadi kok ke Bogor nggak ke Riau Jauh nggak ke Riau, gue ke Bogor dulu. Nggak tahu ada. Maksudnya ke Riau Di Bogor tuh gue ada teman gue kayak main dulu di sana bentar 3 hari. Habis itu gue balik ke Riau. baru masuk Sophia Masih lama tuh ke Software. Itu masih bulan berapa ya? 2021 Hmm.
Tapi jatuhnya kalau lo tarik ke belakang aja ya. Wajar banget tuh cerita. Biasa kalau ke depan didorong. Kalau ke samping Ditarik. Gua kan digoyang. kalau ini kan apa namanya? Gua sidang itu Oktober 2020. Ya. Ya, anggap setahun gua nganggur gitu kan. Iya, itu salah satu menurut gua itu tahun itu berat banget gua lalui kayak gua nggak kerja. Itu umur berapa? Umur berapa ya 2020 itu gua umur 22 tahun ya umur 22 tahun jadi kayak setahun itu gua dari nganggur nggak ada kerja di mana-mana kayak itu memang titik berat gua. Ya gimana ya orang yang baru kuliah pengen langsung bekerja ya kan langsung apalagi cowok kan pengen Hidup ya? iya harus hidup pengen mandiri gitu sih. Masuk banget kalau main mandiri. Ketawa aja kon, gak usah ditahan. Tahu gua kenapa. Tapi teman-teman ke pada kemana teman-teman? Teman-teman gua ya kemana-mana. PNS. Tapi memang saat itu kan memang lagi apa namanya post covid ya. Setelah covid kan. Jadi orang-orang Emang sulit ya? Lagi iya, persaingan juga. kita nyari kerja gitu susah. Terus ya habis itu apa namanya? Waktu itu tuh memang lagi booming-boomingnya bootcamp. Ikutan tuh. Sempat ikutan ya? Sebelum masuk Sofia. Gua ikut Revoy dulu, Bang. Dari yang mini course. Yang gratis. Iya, gua mini course dulu. Ya. Gua juga calon digital marketing. Sekarang hati-hati nih. Iya. Awalnya gua pengen tahu tuh apa sih. Tapi belum bisa apa-apa. Belum bisa apa-apa. Takutnya baru masuk operasi ntar ditarik lagi. Repot juga nanti. Boleh. Bahaya. Tapi kita ada kualifikasi umur, Bang. Ada batasan. Bener sih. Padahal di mini course itu gua diajarkan untuk jangan takut Umur. Iya. Iya, selalu gitu. Ada yang umur 40 tahun sudah bisa menjadi digital marketing yang Tapi iya, mandiri. benar ada. Tolong Sophia jangan pernah masalahkan umur. Iya, jadi dia begitu. Gua masih ngomong di Sophia. Biar bisa tapi. Iya, Oh, ikutan makanya. mini course gitu. Mini course dulu gua pengen tahu dulu ya sebelum bayar ya. Kan lumayan dulu tuh gua ikutnya. Itu tuh kayak beberapa minggu sebelum gua join Sophia gitu. Gua ikut My Skill, bayar gue masih 500.000. Oh, ke sebulan ya? Sebulan 2 bulan ya? Soalnya emang agak Mahal. Iya, bagi gua Belum yang 3 bulan. belum Gua juga, bukan bagi gua juga. yang belum punya uang ini kan. Iya, gua punya uang enggak? Nggak sadar receh ada uang gua. Iya. Gitu gua kumpulin. Nah kebetulan Sophia itu gue tuh ada nge-follow apa sih namanya di Instagram itu akun dari kampus gue di IPB kayak namanya itu CDA tempat karir development gitu. Muncullah Sophia tuh intern di tahun marketing daftar lah. Pede banget berarti lu ya? Iya. Lah butuh duit. Iya. Oh. Kan dia baru ikut dengan course. Iya, itu baru weekend enggak dia udah main ski. Tapi kan baru seminggu. Paling baru dua pertemuan gitu. Pede banget tuh udah langsung ngerti. Tapi kalau nggak salah emang IQ-nya tinggi guys. Oh iya. 374 kalau nggak salah. Tapi kalau IQ 3.000. Oh, kayaknya gua gak bisa ikutin jalur dia ya. Bisa. IQ gua merangkak bukan jongkok ya. Bisa kalau IQ tinggi tapi keropalannya sama aja. Iya lah. sih, cuman cepet banget. Pede banget dia. Ya gimana lu butuh duit bang? Bener-bener. Ternyata Biasa IQ tinggi termasuk sama kebutuhan mendesak juga. Jadi Iya. IQ dia jadi tinggi gara-gara Kebetulan mendesak. didesak gitu. Desak banget. Otaknya didesak. Gue dulu bahkan pertama kali kerja gue sempet nangis tau. Di waktu di Sofia? Bukan. Oh, Kan gue waktu pertama kali kerja. Oh ya. Waktu pertama kali kerja gue juga sama kayak gitu. Nangisnya Pak, gue lagi bayangin lu nangis. Saya Iya, pas Nggak nangis sih, lebih Gua ke sedih meratapi. itu gimana? Meratapi lebih ke meratapi. Kenapa lu meratapi kan udah kerja? Kecuali dulu bekerja nih. Dulu kan gue Sampai- kerjanya waktu pernah cerita sama Rehan tuh di podcast nonton ya guys. Gua udah nonton tapi Di bawah ini lagi nggak? Nggak usah. linknya di sini ya. Enggak, di description. Oh iya, guys. Kan gue kerjanya di pabrik semen ya. Iya. Terus tinggalnya di mes. Itu kalau sebagai dulu nih. Itu di mana? Sales. Itu di mana? Pabrik semen. Di Banten. Pasuruan. Karena Jawa Timur. nggak semua Nggak. orang awal kerja di Pasuruan. Tapi ini ngomongnya kebun ya, Bang Deki. Ya emang dia ngasal aja, gue asal sebut. Memang ada pabrik. Enggak. Ada. Di ini. Terus gue tidurnya di mes baru. Mesnya di Pasuruan kan? Enggak. Kan di mes kan bagus ya, biasanya ya. Pabrik di Banten. Pikiran gue kayak gitu. Harusnya bagus. Pikiran gue kayak gitu. Nah, kualitas Ini mohon ya. maaf ya, bukan bermaksud merendahkan. Fakta kali ya. Enggak, bukan bermaksud merendahkan profesi, cuman maksudnya kan di mes itu dipisah. Ada yang pekerja kasar, ada yang Oh, pekerja iya. kantor. Nah kan gue kan sales kan. Ekspektasi gue masuknya di pekerja kantor, di yang satu. Ternyata gue dimasukinnya di pekerja kasar, mesnya beda banget. Buset, itu kayak tempat tahanan. Soalnya kamarnya Satu kamar berapa orang? berdua. Berdua. Jadi Kasur ada tapi ada tingkat gitu, Oh. kasurnya tingkat. Terus kan kamarnya kan
berantakan banget, chaos banget parah. Berantakannya sebelum lu masuk. Enggak setelah lu masuk berantakan. Emang gue tanya. Iya. Enggak gitu. Gue ragu ya. Tata otaknya. Oh, mungkin berantakannya lebih ke Enggak maksudnya kotor banyak bolong. Enggak bolong. Tapi kan pabrik semen emang pas banyak semen. Karena kan pekerja kasar kan, gua di satu kamar. Agak susah. Agak ada semen. identik gitu. Kayaknya nggak bangun rumahnya pakai batu. Berantakan ya. Bangun rumahnya. Ya kan berantakan banget, terus apa namanya? Di anak dalam tanda kutip di anak tirikan kan pekerja kantornya di mes yang berbeda, gua di tempat yang berbeda juga. Itu berantakan juga, waduh. Parah banget dah. Itu hari pertama gua kerja. Langsung cabut. Enggak. 20 tahun. Berapa? 2 tahun. Oh, 2 tahun lama juga. 2 tahun. Iya, 2 tahun. Mesnya 20 tahun. Di mesnya 2 tahun. 2 tahun. Di mes. Di mesnya Di mes yang sama. Di 2 tahun. Oh, enggak pindah habis itu. Ke mes yang kantor atau lu ngekos? Mes kantor, enggak lah, mes yang kantor. Berapa Main lama kasus. lo yang di awal? 3 bulan kali. Jadi mes gua sama mes kantor tuh dipisah sama jeruji gitu tuh. Oh, Kayak serius? jeruji serius, ada jeruji gitu. Jadi kalau misalnya gua mau janjian sama teman gua tuh ngobrol lewat jeruji gitu kayak Pakai telepon enggak? Pakai napi lagi kayak di penjara-penjara. kayak napi lagi dikunjungin temennya tuh kayak gitu. Kan mau makannya ke bawah gitu. Jadi maksudnya gua napi. Enggak pernah di penjara. Nah, pengalaman kerja orang pertama-tama ini ya. Iya, emang. Iya. Enggak nyangka loh gua. Iya. Gue juga gak nyangka sih tadi. Maksudnya gue bayangin gue udah habis kuliah tuh anjing gue langsung kerja nih. Enak, iya. Gue udah izin. Tidak. Kerja mulai tahun berapa? Ya lu Gua nggak lulus kan? sebelum lulus gua juga gua udah mulai kerja juga sih. Iya bagus nih kayak. Iya, dia kayaknya mulus. Kita Enggak mulus ya. Lu kalau Kalau gimana sih? Pengen tahu karir mulus tuh caranya gimana? Kita mau tahu nih. Karir mulus tuh Kita dengar nih. Kenapa nyerang gua sebenarnya? Dia apa namanya yang pertama apa kerjanya? yang pertama jadi tim ses waktu itu. Tim ses untuk Tahun berapa nih? Bukan gua lupa sih. sih. Kota lah pokoknya. Oh. Udah tuh, udah gitu akhirnya gue intern tuh sambil masuk ke freelance tuh naik di Kompas dulu. Itu sebelum Covid. Iya, masuk udah kompas. Sebelum Covid. Kita, lu apa lagi? Gue Penjaga gudang. Gue cuma 2 bulan doang di Kompas. Terus habis itu kemana? Media Indonesia? Enggak, gue khusus di rumah kan. Oh, karena Covid. Covid, iya. Sebenarnya sebelum dirumahkan gue udah di rumah karena WFH waktu itu. iya. Covid udah naik-naik. Sebelum dirumahkan saya sudah di rumah. Boleh. Oh iya. Terus berapa bulan kerjanya? Gue Di Kompas? baru 3 sampai 4 berapa ya? Pokoknya sempat ada proyekan sendiri juga gitu. Jadi setelah dari Kompas itu dari Kompas emang gue udah selesai gitu ya kontraknya gitu. Nah tapi ada kenalan gue dari Kompas tuh masih project gitu, project mandiri gitu. Karena gue pas di Kompas tuh ya suka kalau lagi makan ketemu bapak-bapak lalu gue suka ngajak ngobrol gitu. So asik gue dulu. Sampai sekarang sih. Maaf ya. Nah, terus ya udah di Kompas gue cabut. Nah gue ke agensi waktu itu. Ya setelah berapa bulan lah setelah Covid. Karena Covid juga cukup apa ya, pas gue di rumah juga kan karena full WiFi ya duit nggak kemana-mana gitu ya. Gue masih ada simpanan lah ya, simpanan duit tapi ya. Udah gue akhirnya ke agensi media. Karena dulu gue suka banget media gitu. Bahkan sama sih atasan gue juga, oh kalau lu mau fokus di media lu baca buku ini, akhirnya gue bacain gitu kan. Tentang bagaimana membuat framing atau framework kepada masyarakat lewat media segala macam gitu. Pun begitu juga dengan brand gitu. Akhirnya ya udah gue di agensi megang beberapa bukan customer dulu kliennya cukup besar juga sih gitu. Goto nggak Tokped sih Belum lah Goto. belum Tokped Goto ya. tapi nggak enak-enak juga sih ya, maksudnya ada enaknya karena full WFH, tapi gue kerja tuh dari jam 1 ngajar jam 00 malam 00 sampai jam 6. Nah kalau lu report di atas jam 6 ya udahlah gitu. Yang nggak kerja. Iya, pokoknya harus dikirim gitu karena ya gue nggak tahu sistemnya gitu lah. Soalnya kliennya mungkin paginya deadline-nya jam segitu buat naik. Oh naik berita ya. Karena 6 pagi. iya, itu maksimal. Bayangin kalau kerja tuh kayak gini. Nah, jadi ketika pas gue di agensi itu gue sambil bisnis juga bareng teman-teman gue bikin coffee shop gitu di sana.
Jadi banyak kan duitnya ya, bikin ini, bikin itu. terlalu Iya, Itu apa ya? nggak relate. Kayak gitu. Bisnisnya banyak, takut. tapi kan nggak cuma di luar bahkan gini ya kita para ownership gitu saat itu dengan karyawan berapa orang Ownership-nya nih, berapa ownershipnya banyak. Bingung gue cari Karyawannya? karyawannya dulu Dua. terus ya sisanya owner gitu. enggak karyawan 3 cuman ya kita ownership itu ya tetap kerja juga sih beberapa bulan gitu maksudnya kita juga tetap waktu itu jadi manajer operasionalnya gitu jadi tapi diganti-ganti gitu kayak hari ini siapa besok siapa siapa gitu jadi di shift gitu. Tapi kalau bicara karir gitu, ini mungkin sesi terakhir kali ya. Boleh. Sesi terakhir. Hari ini ya? Kalau kita dikasih privilege dan kita bebas memilih jadi apapun, ini setiap orang ya harus ngomong jadi apa, pengennya jadi apa dan kenapa. Dari apa tuh? Dari siapa dulu? Dari lu deh. Dari lu banyak. Jadi apa tuh gimana contohnya? Iya pengen jadi profesi apapun, atau lu pengen melakukan apapun gitu. Iya. Jadi kayak lu punya privilege, lu udah punya a lot of money, kayak ya udah lu kerja itu cuman emang lu suka aja gitu. Gua tour guide sih. Tour guide-nya gua karena apa ya? Gua ada suka sejarah-sejarah juga. Gua suka. Gue pernah tau jadi tour guide di museum konferensi Asia Afrika. Gua datang ke museum. Gua waktu itu datang ke museum kayak kan itu juga termasuk nge-guide ya. Asik banget nih kayak ini. Tapi gue gak pernah nge-guide. Cuma ikut kegiatannya doang. Pas bagian nge-guide gue gak selalu gak bisa. Kayak training gitu. Iya. Gua kayaknya kalau apa yang gua inginin dengan gua uang sebanyak apapun dia kayak pengen tuh kayak ngasih edukasi juga, gua jalan-jalan juga. Kayak gitu. Karena kalau menurut lo, karena lu suka aja gitu. Maksudnya karena suka dan sejarah, suka jalan-jalannya juga. Lu masih cocok sih, Bang. Gua ngerasa harus di situ deh kayak di umur gua yang nanti 70 tahun udah gak bisa ngaji. Makanya badminton makin sana. Ya namanya privilege kebayang-bayang. Itu besok ya? Udah. Cocok sih, menurut kan Alun suka bercerita ya orangnya. Lo gimana? Sebenarnya gue tuh punya di dalam hati kecil gue tuh pengen banget nggak usah dilihat, ngeliat Kan kecil. serius banget lihat ya. Kemana? Yang paling mulianya tuh sebenarnya ini apa? Pengen ngelola kayak panti asuhan atau apa gitu. Yang paling mulianya. Jadi pasok ya? kalau ketua yayasan ya, Nggak bisa ya? Bisa sih. Cuma punya yayasan gitu. mungkin ya punya panti asuhan kali ya. Khusus panti asuhan aja. Kalau misalnya punya duit banyak gitu ya. Kurang. Belum. Cuman kalau bagi kalian itu terlalu mulia ya paling jadi dosen. Sebenarnya gue tuh seneng ngajar. Bicara dulu nih. Apa aja. Gue juga ada hubungan nih gue. Iya, sama nih. Gue suka ngedukasi juga tentang tempat-tempat wisata sih. Iya. Ngajar, suka ngajar apa namanya? Tadi gue tuh pengen jadi dosen ngasih kuliah buat anak S1 gitu-gitu. Cuman nggak tahu sampai sekarang belum ada. Prinsip gue tuh adalah orang yang memiliki kualitas tuh diawali dari pendidikan gitu. Jadi gue ngerasa kalau misalnya bisa memberikan pendidikan yang layak, terus pendidikan yang berkualitas, itu pasti kualitas manusia di masa depan tuh bagus gitu. Kita ini kan hasil dari ajaran-ajaran guru kita kan, kelihatan gitu. Setuju Jadi orang tua, orangnya kan kelihatan. orang tua. Agak nunjukin dia gini. Kalah. Ada lagi? Itu sih. Itu yang kepikiran. Kalau lu gimana? Wah. Kayaknya pengen ini sih, slow living sih. Bener. Gua sengaja apa ya? Apa tadi? Slow living. Slow living. Di ini New Zealand aja. Pengen gitu ya. Slow living nggak hidup di mana juga. Di Bali tuh kan. Nggak iya. Hidup slow living di Bogor juga bisa. Iya. Slow living kan intinya kayak Tapi lu- macet. Iya. Slow living kan isinya kayak apa ya? Slow living lu tuh nggak Promotion. jadi kayak lu tuh nggak apa sih namanya nggak terpengaruhi oleh
cepatnya dunia ini berubah gitu, tapi up to date aja gitu. Oh iya. Misalnya teman-teman lu udah nyampe keliling dunia 7 kali tuh, ya lu biasa aja gitu. Lu tetap hidup seperti biasa aja gitu. Ya meskipun dengan satu tujuan gitu. Lu pengennya slow living dengan segala macam hal yang udah lu punya gitu. Sama slow living itu berarti kayak touch sama keluarga anaknya lebih dekat gitu. Gue lebih pengen membangun punya keluarga yang intinya tinggi. Kalau lu apa lu? Iya. Lu udah lama nih ngomong nih. Iya, lu lagi ngasih waktu lu. Tapi lu Enggak ada. Lama kok kan bertanya. Udah jawab lu apa nih? Dengan semua privilege yang akan dipunya. ini gua ada 3 sebenarnya. Boleh. Tuh katanya nggak kepikiran. Iya. Nggak kepikiran di 3 gimana? Itu dipikirin dari 1, 2, 3 jadi 3. Ya. Ini versi yang barbar atau sebelah kiri gue gitu. Misalnya ada Rehan gitu ya. Satu lagi gue sebagai diri gue sendiri. Rohmat. Rehan. Yang pertama itu gue pengen jadi traveler sih. Kalau lu kan tadi tour guide ya. Iya. Kalau gue traveler ya gue nggak mau bawa siapa-siapa gitu ya. Ya emang yang mau nanya lo bawa siapa? Banyak. Fair banget. Ya sih malah lu kali dijawab baru mulai sabar. Kesel banget gue. Dia kan Enggak, tapi kayak kesannya kayak bakal siapa tuh? ini maksud gue kalau dia kan mulia ya, maksudnya Lu beli. mulia kalau iya. enggak kan tour guide itu berarti lu ngebawa orang memperkenalkan ini gitu. Kalau gue tuh ya nggak mau direbetin gitu. Kalaupun sama teman ya bertiga gitu. Kalau nggak gue sendiri pun nggak apa-apa gitu. Ketika gue traveler tuh, saya gue sebagai traveler itu gue pengen mengenal aja sih setiap wilayah di muka bumi ini. Maksudnya ya gue misalnya kayak gue aja dulu pernah nih kayak ke Jawa gitu kan. Wah gila gue akhirnya tahu ya orang, maksudnya budaya di sini tuh ternyata kayak gini gitu. Kayak gue kalau di daerah rumah gue ke masjid itu malam tuh masih bisa gitu, lo tidur di masjid gitu. Kalau di Jawa tuh yang gue temuin ya itu tuh digembok, sholat isya digembok. Iya, digembok. Iya, jadi gue kayak habis sholat tuh kayak maaf ya dia mau digembok nih, terus gue didiam di depan kayak nunggu gitu. Bahkan maksudnya di daerah-daerah tuh kayak ya kalau di sini kita masih ada macet-macet yang satu nggak ada segala macam. Bahkan udah sepi kali ya? Udah sepi ya. Udah ada. Jam 8 udah. Lu juga dari Jawa kan bang ya? Apalagi dia waktu di Pasuruan sepi banget. Yang di gudang Di gudang itu. Gue lupa. Yang kedua. Yang kedua, gue menjadi Enggak, ini yang keduanya masih di kiri apa? Iya, masih Di ada. kanan, masih sebagai gue. Gitu. Gue ingin menjadi filsuf yang dengan nilai seni yang tinggi gitu. Aristoteles. Tetes. Kan lu pakai mic ya? Orang ini bisikin banget nih. Saya ditutup ini. Gua Ya ditutupnya ini. ini saking gua tidak menyadari ada kamera. Enggak apa, lu cuma berarti berhasil lah. Berhasil. Kesel Ini udah banget. mulai ini. Itu ngapain sih? Filsuf yang suka melukis kali itu. Enggak serius gua aja. Dia suka melukis. Iya, seniman lah. Tapi menurut gue seniman-seniman yang di level atas ya. Itu ada filsufnya. Iya, mereka Ya. juga. Maksudnya gue tuh, gue suka melukis ya. Gue bahkan kalau misalkan gue udah punya duit banyak, gue cuma mau ngeluarin waktu gue di Paris, gue cuma ngelukis di Jauh ya. Iya. Amin, maksudnya amin. Menara Eiffel gitu. Gue udah gitu aja kerjaan gue dengerin musik, pulang, tidur, nyenyak, tenang. Gue tanpa memikirkan Tapi di ini ya. politik praktis gitu kan. Ah. Perbedaan agama, perbedaan ras dan Maksudnya nggak ngerti sih. Iya. Soalnya udah politik praktis ya. Lagi praktek politik ya. Yang dua tuh. Yang Rehan, kalau Rehan apa? Ini pantai. Ya, seniman ya. Oh iya. Bedanya apa sama filsuf? Seniman filsuf. Seniman filsuf. Seniman yang ada filosofinya. Jadi setiap dia melukis itu ada filosofinya dulu, Mbak. Jadi nggak asal. Dulu gue sampai mikir loh kayak lukisannya siapa namanya itu Mona Lisa. Ini kenapa gitu segala macam. Bisa mahal. Dan bahkan banyak lukisan-lukisan luar juga tuh yang kayak kok ini bisa mahal, kok ini bisa sangat-sangat berarti. Tahu nggak kenapa? Enggak. Karena mereka nggak ngasih tahu itu lukisan apa. Oh. Jadi orang tuh biar itu. Iya, biar itu bias dan biar orang tuh punya perspektifnya masing-masing gitu. Oh ini tuh karena ini, orang tuh karena ini. Dia termasuk pelukis favorit lu gak? Siapa sih? Lukis mana? Leonardo da Vinci. Gua inget The Da Vinci Code. Iya. Boleh. Iya. Ya gitu. Lu termasuk suka sama dia? Apa ada pelukis lain? Sebenarnya banyak ya, karena ini sih apa namanya kayak
beberapa penjelasan menurut perspektif orang lain gitu. Karena dia nggak ngejelasin, mayoritas prologis tuh nggak ngejelasin, tapi ada yang kayak kerabatnya segala macem gitu. Yang itu karena yang oh ya iya gue sukanya ya hasil rahasianya gitu. Bahkan beberapa juga gue suka niru gitu. Si pokoknya dari tadi geleng-geleng tuh bohong. Bohong semua itu dia. Itu berapa ini? Udah setengah jam 2 kali nih, jam udah muter berapa kali? Udah mau besok mau kuliah. Ini 2 tuh, yang ketiga Yang ketiga nih, Gua lapar nih. gue pengen jadi mafia. Oke, Ya serius. ini yang kiri lo ya? Gimana sih? Jadi mafia? Dia ini bagian apa? Dark side. Enggak ada aksen sih, kalau kiri itu perlawanan ya. Aja. Kontra. Gue ingin menjadi karena tadi disebut tapi mafia yang pro pada masyarakat akar rumput. Wah, Kayak Robin Hood. Enggak sih, kalau yang sekarang nih kayak ada beberapa aktor internasional. ini korban The Godfather. Iya. Nah ini maksudnya aktor-aktor maksudnya secara individual ke negara ya, yang dimana sebenarnya terlihat baik, tapi sebenarnya tuh mereka membuat sistem untuk menyengsarakan rakyat gitu. Ya tokohnya satu gitu, tapi yang disengsarakan tuh udah antar negara gitu, jadinya borderless gitu. SMP sampai gue kuliah, tau nggak gue pengen jadi apa? Apa? Gubernur Banten. Gimana ya? Itu tuh kenapa gue dari SMP? Karena gue dulu suka jalan-jalan ke daerah Rangkas, rumah ibu gue. Oh, yang batasan sama Jasinya itu ya? Iya. Dari sana terus kayak orang nggak pakai sendal, gue aja kadang kalau waktu SMP nggak pakai sendal tuh panas gitu kan. Mereka tuh masih kuat segala macam gitu, bahkan kayak kok ada yang orang yang kuat hidup seperti ini gitu. Tuh akhirnya gue kayak pengen ngebangun daerah gue sendiri gitu. Gue sampai dulu kayak pengen ikutan rencana LPDP gitu, karena LPDP kan setelah lu kuliah di luar, lu pulang lagi untuk mengabdi kepada negara dan pulang lagi ke daerah masing-masing gitu. Gue dulu juga sampai kayak waktu kuliah ditanya sama dosen gue, lu mau selesai mau apa? Gue bilang pas bagian gue gitu, pengen jadi gubernur Banten gitu. Terus dia kayak ngapain masuk HI kata dia gitu ya. Besok kok gue dong gitu. Masalahnya gila sih, gue gak berani. Gue kayak Nah kalau dosen lu kau. Iya, kan seumuran nih. Gue sama dosen dia. Closingnya mungkin dari dua orang ini kali ya. Siapa? Lu berdua. Maksudnya kok gue? Dari berdua. Maksudnya karena gue menilai lu paling banyak pengalaman. Ini kan terkait karir ya. Maksudnya pengalamanmu cukup banyak berdua gitu. Untuk teman-teman semua yang melihat podcast ini atau buat kita semua yang emang sama-sama lagi belajar, Cocok gitu-gitu kan. apa ya? Maksudnya masukan atau apa ya namanya? Apa ya? Poin penting kali ya. Pesan-pesan. Atau satu poin yang harus lu tahu di dunia kerja selama tahun yang panjang. Lu sih terutama Terutama lu sih. enggak, lu 11 tahun di tempat di pekerjaan yang sama. Enggak lama ya? Lu deh Kon, lu kan, ayo Kon. Kan pilih kan siapa dulu? Lu lebih milih siapa? Mas aja. Kan dia calon atasan gue. Iya. Kalau dari gue pesannya paling Sukses karir ya. sebenarnya ya boleh deh terkait sukses karir. Tapi yang paling penting tuh motivasi yang bisa menggerakkan kita sampai bisa ada di posisi kita saat ini tuh ya tadi pertanyaan yang tadi tuh. Kalau misalnya kalian punya privilege apa udah freedom, financial freedom apa segala macam, kalian pengen jadi apa? Itu kan sebenarnya mimpi di dalam hati kecil kalian sendiri kan sebenarnya. Nah, selagi mimpi itu kita pupuk, motivasi itu kita jaga, mudah-mudahan tuh itu pekerjaan kita saat ini akan mengarahkan kita ke mimpi itu gitu. Mungkin kalau Rehan ya yang mimpi yang kiri berarti yang diri sendiri yang kiri, yang selain mafia tadi. Oh ya, kanan. Mimpi ke kanannya tadi itu selain mafia tadi. Kalau dia jadi Indonesia pengajar kan relate tuh, Waldi jadi pengen jadi peneliti, terus jadi pengen jadi Indonesia mengajar, pengen mengajar di wilayah timur, lalu juga sama ada sisi gue tuh masih pengen jadi tour guide, tapi untuk mencapai itu tuh gue nggak bisa belajar desain doang, gue pengen belajar yang ini, gue pengen belajar yang itu. Nah pun begitupun gue gitu
mencoba hal baru, tadinya sales, sekarang di operation, terus mungkin nanti gue kuliah ambil jurusan apa lagi, tapi semata-mata tuh sebenarnya motivasi yang ada di dalam diri kita tuh ya mimpi kita yang kita lagi kejar itu. Apinya nggak pernah padam. Apinya nggak pernah padam. Kalau kata Panji juga gitu, jangan pernah kubur mimpi lu, karena nanti lama-lama dia kalau misalnya itu nggak pernah lu coba untuk lu gapai, dia akan terus berkobar gitu, ntar malah yang ada malah penyesalan. Kayaknya jangan takut sih, jangan takut untuk belajar hal yang baru yang emang lu pengenin, menurut gue ya. Iya. Yang baik lagi ke yang menggebu-gebu dan membara-bara seperti Mas Bas ini. Bagus. Iya. Bagus serius kan anjir. Itu bagus. Bagus. Ya. Keputusan lu untuk resign terus memberangkatkan orang tua terus tanpa memikirkan nanti gue dapat duit dari mana lagi. Itu gue nggak ada rasa takutnya, karena gue merasa apa yang gue pernah diajarkan seperti ini. Lu jangan takut untuk kehilangan rezeki, karena kalau rezeki lu udah habis tuh lu bakal meninggal udah. Jadi setelah gue mendengar itu tuh, gue walaupun gue menghabiskan uang sebesar apapun untuk orang yang gue, orang untuk kebutuhan, untuk orang yang gue sayang, untuk orang tua gue lah gitu. Jangan merasa takut untuk ngeluarin hal-hal yang baik. Jangan takut. Keren banget. Terakhir. Gue yang masuk. Kan gue yang 5. Terus gue juga nih. Iya, dulu. Kalau dari gue sih kayak ngikut pertimbangan tadi, itu sih jangan berhenti belajar sih. Baik hal yang baru, hal yang nggak dikenal sekalipun, karena ya dunia semakin terus berkembang. Kalau nggak belajar kita bakal ketinggalan sendiri gitu. Jadi kayak ujung-ujungnya jangan sampai kita menyalahkan dunia. Tapi kadang kita ya nggak berubah aja gitu. Iya. Terus tak berubah, terus ikutin zaman, terus tak belajar gitu. Dari pembahasan podcast kali ini kan kita bicara terkait perjalanan karir setiap orang gitu kan. Ya perjalanan ini kan cukup nggak melelahkan ya, tapi cukup ada rasa manis dan pahit gitu. Hidup itu tetap berdinamika gitu. Nah di situ ketika hidup kita tidak selalu berjalan lurus gitu, ketika di tengah jalan ada tikungan, tapi bagaimana dari teman-teman tadi kan, bagaimana kita bisa terus konsisten, bahwasannya kita punya keyakinan di depan itu kita punya tujuan yang pasti setidaknya mendekati tercapai gitu. Dan ya tadi kan semangatnya nggak pernah padam, apinya nggak pernah redup. Ya ketika kita yakin, walaupun jalannya nggak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi yakin semua itu akan didapatkan dengan sesuatu yang di ujungnya itu bagus buat diri kita atau buat orang lain juga gitu. Mungkin cukup buat podcast kali ini. Terima kasih. Luar biasa. Jangan lupa nonton, like, subscribe guys. Thank you everybody. Close. Saya punya jargon. Belum nemu. Belum nemu. Baru sebulan bang. Sophia,